Yang Marsuin yang dipakai itu tadi. Power. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang kami hormati, disilahkan. Nggak tahu. Oh. Kepada yang kami hormati, Saudara Muslimin Ritonga Emsos, disilahkan. Apa MAG? Emsos. Pembacaan doa. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Haji Haji Syekh Al-Mukarram Jumhur Al-Mubarak Al-Maktub alaihi mashkur. Disilahkan. Next. Pembacaan surat keputusan pengangkatan guru besar. Kepada yang kami hormati, Sekretaris Senat. Namanya, disilahkan. Rememori. Orasi ilmiah. Orasi ilmiah pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Hadi MAG, Guru Besar Bidang Profesor Dr. Abdul Hadi MAG dalam bidang ilmu studi Islam, program pasca sarjana Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Bersama melangkah maju. Wassalamualaikum. Wow, tembak. Jenderal TNI Anwar Eshad, Kepala Dinas Pelayanan Angkatan Darat, mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan guru besar kepada saudara Profesor Dr. Abdul Hadi MAG. Saya, Brigadir Jenderal TNI Marinir Romi Hurtogo, mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan sahabat saya, Profesor Dr. Abdul Hadi MAG. Ngeri. Nunduk kalau nembak. Mission Impossible dia, Bang. Ini profil ya. Profesor Dr. Abdul Hadi, MAG, lahir pada 2 Laut, Kecamatan Tanjung Lubuk. Sengaja. Tanggal lahir di mati ke sengaja itu. Anisli dan Nasya, Abdul Hadi kecil tumbuh dalam lingkungan sederhana yang syarat nilai religius dan kerja keras. Sejak usia dini, ia sudah menunjukkan semangat belajar yang tinggi. Pagi hari ia menempuh pendidikan di sekolah dasar, sementara siang harinya dihabiskan untuk belajar di Madrasah Ibtidaiyah di Desa Ulak Balam, Kecamatan Tanjung Lubuk. Pendidikan dasarnya ia tuntaskan pada tahun 1985. Setelah lulus dari jenjang dasar, ia melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah di Jelas itu butuh. Tidak banyak berubah, Pak. Pendidikannya kemudian dilanjutkan ke jenjang menengah atas di Pendidikan Guru Agama Negeri PGAN. Saro nyarinya itu mana? Meskipun sempat Oh itu. satu tahun dan tidak ke kelas, dengan ketakutan luar biasa, studi di PGAN pada tahun 1992. Menimba ilmu membawanya melangkah ke jenjang pendidikan tinggi. Ia melanjutkan kuliah S1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang. Semasa kuliah,
Kemudian tidak hanya fokus pada akademik, ia juga aktif dalam berbagai organisasi, antara lain sebagai Ketua Palang Merah Remaja IAIN Raden Fatah, anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta Gerakan Pramuka. Aktivitas ini memperkaya wawasan dan memperkuat kepemimpinannya. Pada tahun 1996, ia menuntaskan studi sarjana. Usai menyelesaikan strata mencoba peruntungan hidup. Namun setelah 2 tahun tanpa menemukan pekerjaan yang diharapkan, ia memutuskan kembali ke Jelas itu. Jadi jelaskan Ian. menikah dengan Luciana, seorang mahasiswi asal desa Pagar Gunung, Kabupaten Lahat. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Ahmad Ridho Ramdhani. Tahun 1999 menjadi titik balik penting. Abdul Hadi melanjutkan pendidikan ke jenjang magister di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan konsentrasi pengkajian pendidikan Islam dan berhasil merampungkannya pada tahun 2001. Pada tahun yang sama, ia diterima sebagai CPNS dosen di Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang. Sebagai dosen muda, ia menjalankan Tridharma perguruan tinggi dengan penuh semangat. Ia mengampu mata kuliah seperti metodologi studi Islam, filsafat ilmu, ilmu mantik, dan lainnya. Di bidang penelitian, ia produktif menulis dan menerbitkan berbagai buku serta artikel ilmiah di tingkat nasional maupun internasional, termasuk merintis akreditasi jurnal-jurnal ilmiah di kampusnya. Dalam pengabdian kepada masyarakat, Profesor Abdul Hadi aktif sebagai narasumber dan fasilitator gender mainstreaming bersama pemerintah daerah, serta tergabung dalam tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ia juga memegang berbagai peran penting dalam program kemitraan pendidikan Indonesia-Australia seperti LAPIS, AEPI, dan AIBEP yang fokus pada pemberdayaan madrasah dan pesantren di Indonesia. Kesibukannya menjalankan Tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat, membuat Abdul Hadi nyaris melupakan impian akademiknya sendiri. Waktu berjalan begitu cepat, hingga tanpa terasa, 1 dekade telah berlalu sejak ia menyelesaikan pendidikan magisternya. Barulah pada tahun 2010, di tengah usia yang mulai matang, ia kembali membulatkan tekad untuk melanjutkan studi doktoral. Berdiri. Oh, baru berdiri ke podium. Kalau yang sebelumnya waktu itu Pak WR pas dipanggil itu udah maju. Pas dipanggil itu sudah maju, kita disuruh nonton. Iya, sudah di podium kan? Iya. Oke. Berarti kan dari awal sudah. Oke. Ya, batuk dulu. Oke, dianggap lagi orasi nih ya. Penutup. Terakhir, ucapan terakhir, yang ucapan selamat. Ya, tidak apa-apa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur atas bantuan besar Profesor Dr. Abdul Hadi Magister Agama dalam bidang ilmu studi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marskal Pertama habis di sini. Cahya Panggiawan STMM mengucapkan selamat dan sukses atas guru besar pada Profesor Dr. Abdul Hadi MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laksamana Pertama TNI Hendra Hartono, selaku Komandan Gugus Tempur Armada 2, mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan guru besarnya berdasarkan ikatan alumni Lemhanas Profesor Dr. Abdul Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Hendra Papan, Direktur Mitigasi dan Mitigasi Laboratorium Pertambangan Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas pengukuhan guru besar Profesor Dr. Abdul Hadi MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Barat, Komisaris Besar Polisi Muhammad Ridwan SIK MH, mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan guru besar Profesor Dr. Abdul Hadi MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Asrino S. SHSPRD dengan ini mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan guru besar pada Profesor Dr. Abdul Hadi MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Yusuf Stinjo selaku Kasatgas Humas Operasi Damai Kapten Papua 2025 mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan guru besar Mamang Kito Profesor Dr. Abdul Hadi MAG dalam bidang ilmu studi Islam program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Semoga bisa mendapatkan amanah, sukses, sehat dan bahagia, tetap eksis dengan ide-ide yang out of the box yang tidak pernah orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marskal Pertama TNI Vanevi, Komandan Pangkalan TNI AU Raden Sudadi Sudarma, dengan tulus menyampaikan selamat dan sukses atas pengukuhan guru besar Profesor Dr. Abdul Hadi MAG. Cukup cut yang ini. Oke, berarti 15 menit Pak Hadi semuanya sudah disetting kayak ini ya. Oke. 15 menitnya. Yang terakhir Bapak yang baju biru. Pokoknya selesai di situ. Kalau tadi rencananya Bapak lah sudah tutup langsung turun, berarti videonya tetap lanjut. Atau Bapak masih tetap di podium, ngabisin video ini dulu, baru ditutup. Pilihannya. Karena kalau sudah Assalamualaikum, tidak mungkin Assalamualaikum lagi setelah video kan. Jadi setelah Bapak orasi langsung turun be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, turun, video tetap jalan. Ya, masih jalan. Karena sebelum video itu habis kami belum bisa lanjut ke orasi yang kedua. Oke. Jadi 15 menitnya Pak Hadi habis di settingan seperti itu. Oke. Baju biru, Mang Wahyu. Baju biru Mamang tadi terakhir. Ya, yang manggil Mamang kita tadi kan? Ya. Di sini, di podium. Tidak turun Pak Hadi. Pak Hadi. Tidak turun ke sini. Tidak turun, balik ke tempat sini. Yo. Kenapa nak turun Pak? Ayo. Oke. Orasi ilmiah kedua. Kepada yang kami hormati Profesor Dr. Hamidah MAG, disilahkan. Bu Pegap,
Videonya belum, masih diedit. Namanya di mana? Di mana itu ya? Vi- Videonya belum. Oh, betul. Maju tampilkan yang ada baik. Tangannya luko, yuk. Dalam dengan mana nih? Itu darah apa bukan? Oh, asem. Ya harusnya jangan dibawa berjalan, jangan diturun ke bawah. Pocok dia tuh. Harusnya udah ini. Video belum. Profesor Dr. Hamija dilahirkan di Australia, tepatnya pada tanggal dilahirkan di Sydney. Oh, lain-lain konsepnya aja lah. Mumpung geladi. Mumpung geladi konsepnya mungkin beda-beda. Silakan. Sultan duduklah dulu Sultan. Masih lama Sultan. Iya. Kaki keras badan kawatan kan. Iya. Tangan aku bela keras nah. Geser dikit Bay. Lagi imut-imutnya kan. Lurus ke lurus. Ya perut aku biasa baik. Wait. Kopek cik cik. Barengan langsung play. Manggil langsung play. Nih gola dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke. Ya Tan. Situ lah Tan, enggak apa-apa. Orasi ilmiah kedua. Sampaikan oleh ulang. Orasi ilmiah kedua. Mati ini dulu. Prabowo. Disampaikan. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Saya Iwan Dakota, Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh. Podiumnya nanti di tengah, Bu Prof. Podiumnya nanti di tengah. Nanti di tengah. Dalam meraih gelar akademik tertinggi, Guru Besar Bidang Sosiologi Dakwah di UIN Raden Patah Palembang. Sebuah tonggak prestasi yang membanggakan. Semoga ilmu dan dedikasi yang dimiliki membawa manfaat luas dan terus menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om dipanggil Santi Om gitu. Om dipanggil Santi Om gitu. Habis Kak Bayu? Sudah? Oh. Ya, habis video. Berapa kamu? Video profil beliau ini belum selesai Pak Mukti. Iya, ini cuman tes ini aja. Ya, tes ucapan. Ya. Video profil masih on proses. Oke. Mau dites dulu? Oke. Ya. Mau dicoba yang lain maksudnya? Pas Oh, orasi. udah dikirim. Ya. Acaknya ini lah ngubah kalau nih. Silakan, punya konsep sendiri. Penting jangan lebih 15 menit. Gitu kan? Ya, pas orasi kalau Ya. mau pakai PPT juga boleh. Pas orasi. 2 menit. 2 jam dewean ceramah bae. Aku muat ke Bu Ketua LPM itu 33 menit tambah 40 menit. Padahal muat uang. Cak yang gitu. Assalamualaikum. Selamat. Saya Bek pinggiran. ucapkan selamat dan sukses agar bidang teknologi atas pencapaian luar biasa dalam bidang Guru Besar Bidang Sosiologi Dakwah di Universitas Islam Negeri Raden Patah. Sebuah program prestasi yang membanggakan. Semoga ilmu dan dedikasi yang dimiliki membawa manfaat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, berarti setelah ini Assalamualaikum. profil. Belum profil Bu ya? Masih ucapan selamat ya Bu? Oh, ngulang lagi nih. Udah saya tahu-tahu Bu, gawe kau lah ini Bu. Operan kau lah nih yang nyampak nah. Cak mana mau? Tanggung jawab dia istilahnya. Operan bola dari dia. Con dah. Ucapkan Ibu Profesor Dr. Yeah. Love you. Gimana Bu Prof Ameda? Masih belum motor?
Kan? Ya, selesaikan dulu bro, Prof Hamida. Tercancang di atas itu lama. Baru nanti setting yang kedua, ketiga, keempat, terusnya. Oke ya, berarti videonya ada ucapan selamat, kemudian video profil. Habis Prof, videonya Prof. Ya. Oke, nah, posisi di tengah saya itulah. Oke, podium gitu guys. Masih ada beges-beges. Lanjut ya Pak Mukti. Oke, kita lanjut ya, Prof Hamida ya. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Sultan. Orasi ilmiah ketiga. Nisa. Amun baik dia ini. Bukan Nisa profesor, aja noleh Profesor Nisa. Aku bukan. Ulang tan, kayak tan. Disampaikan oleh Orasi ilmiah ketiga. disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Uyun S. Psikologi MSI. Ya. Mana video? Pak Uyun, Pak Uyun. Oh, lagi di tempat operator. Bidang ilmu jangan lupa ya. Wow, musik Ica di padang pasir. Macam lagi naik unta. Lahir di Tanjung Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Sejak kecil Uyun dikenal periang dan pikirannya selalu aktif. Ia suka mengamati orang-orang di sekitarnya, kenapa seseorang bisa menangis, tertawa atau marah. Ia tak tahu apa nama rasa ingin tahunya itu. Pakai AI deh. Keren. Iya. Uyun tahu inilah yang ingin ia pelajari. Dia ada galak teh, bayar aku teh mahal aja. Mak aku pada AI. Uyun menyelesaikan pendidikan dasar dan mengenal tata kelahirannya. Lalu melanjutkan ke SMPSN, Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial Negeri di Palembang, melalui beasiswa Super Sema. Setelah itu Uyun pergi merantau ke kota Yogyakarta dan mewujudkan cita-citanya. Nah, langsung jadi ikan. Nyari iwak. Dari Universitas Manggarai Yogyakarta. Tapi ia belum puas. Ia ingin mendalami bidang pendidikan. Agak mirip, agak mirip. Dan dunia belajar. Wah. Iya. Ini marga Tang sama marga Yin. Tahun demi tahun penuh perjuangan dengan support beasiswa yang diperoleh. Mirip. Pas AI ini. Uyun kemudian mengabdikan dirinya sebagai dosen. Mirip. Universitas Islam Negeri Raden Fatah di kota kelahirannya. Karir akademiknya dimulai pada 1 Januari 2008. Ia meraih penghargaan sebagai CPNS terbaik dan resmi menjadi PNS pada 1 September 2009. Ia mengajar di kampus, menulis buku. Margayan ini, Margayan sama marga Tong. Artikelnya terakreditasi nasional dan bereputasi internasional. Uyun mengampu mata kuliah psikologi pendidikan dan metodologi penelitian kuantitatif, serta pernah menjabat sebagai sekretaris prodi wakil DPR. Wah, rambut itu mah itu memang. Aku curiga rambut itu. Kap. Uyun pernah menjabat sebagai ketua wilayah himpunan psikologi Sumsel, penggiat pemilu untuk KPU dan Bawaslu, sebagai asesor seleksi kompetensi, reviewer artikel di 8 jurnal, serta pengurus organisasi profesi seperti AP2TPI dan K2PPTKI. Uyun juga mendirikan dan memimpin lembaga praktik psikologi Uyun Salim Sukses dan PT Salim Bangun SDM. Menjadi seorang dosen baginya untuk Wah, rambut itu. Ngeri aku. Ngeri nggak rambut itu. hingga pada 1 Desember 2024 ditetapkan sebagai guru besar dalam bidang kepakaran integritas akademik oleh Kemendikbudristek Republik Indonesia. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi Wih. Lain. wabarakatuh. 3 hal Mana rambut yang tadi? saya petik dalam perjalanan hidup saya. Pertama, doa orang tua. Yang kedua, kejujuran. Dan yang ketiga, integritas.
jika hari ini saya berdiri dengan gelar dan kehormatan, itu oleh karena doa orang tua dan air mata yang tak pernah terlihat tapi selalu sampai ke langit. Wow. Di momen yang penuh rasa syukur ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada pertama, kedua orang tua tercinta atas doa yang tak pernah putus, atas cinta dan keteladanan yang menjadi cahaya sepanjang hidup saya. Kepada Ibu Mama, terima kasih atas kasih sayang, doa dan teladan yang Ibu tunjukkan setiap hari. Kepada saudara-saudara saya yang sejak kecil menjadi tempat berbagi. Oh, 13. Untuk istri saya Yuli Maria dan anak-anak saya tercinta Muhammad Azril dan Intan Valerina Maharani, terima kasih atas kesabaran. Yang cewek mirip dengan Pak Uyun. Dan cinta yang menjadi sumber kekuatan saya dalam diam. Kepada para guru dan dosen, mulai dari bangku sekolah dasar hingga pasca sarjana, termasuk alumni saya Universitas Wangsa Manggala, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu, nilai, dan semangat yang kalian tanamkan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar UIN Raden Fatah Palembang, khususnya Fakultas Psikologi. Habis itu langsung orasi ya. Nyelesai ke orasi. PPT tidak? Oh, berarti lah sudah ini dulu. Lah mesen dengan Kak Wahyu ya. Request. Pak Wahyu sudah request Pak Uyun nambah 2000 ngomongnya. Insya Allah. Oke, ini tidak bersuara tapi tetap orasi. Ini jalan video. Oke. Siap. Ucapan terima kasih. Tapi belum ditutup. Belum ditutup. Ucapan selamat dulu, ucapan terima kasih dulu, baru ditutup. Oke. Kunci. Bungkus ya. Oke. Nisa, begawe. Baru iko. Ajo. Sultan. Orasi ilmiah keempat Disampaikan oleh Profesor Dr. Indah Wigati MPDI. Sudah request ya? Pak Wahyu, Bu, Prof Indah. Nggak usah diputar ujinya tadi. Puter. Iya, nak jingok menit itu. Oh, dicari dulu. Ya, tunggu. Mana kopi ya dah. Kopi. Burung pelatuk pucuk pintu. Betul ngantuk kopi dak metu. Mana Pak Biru? Cece dak tahu Pak Biru. Duduk belakang Pak Biru, duduk belakang dari Cece dak tahu. Yang asli di Sumatera Selatan, Pagar Alam. Pada tanggal 3 Juli 1977, lahirlah seorang anak perempuan yang kelak akan menjadi sosok inspiratif di dunia pendidikan. Ia adalah Indah Wigati, anak ketiga dari 6 bersaudara yang tumbuh dari keluarga sederhana namun penuh semangat. Sang ibunda seorang wirausaha pendidik dengan latar pendidikan olahraga, sementara ayahanda adalah seorang wira swasta lulusan sekolah teknik menengah. Dari kedua orang tua, Indah Wigati mewarisi ketekunan dan kerja keras yang menjadi fondasi penting dalam hidup. Masa kecil Indah tak sepenuhnya. Ia banyak diasuh oleh sang nenek, Dewi binti.
membesarkannya selama menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 59 Magelang yang diselesaikan 1990. Setelah lulus SD, ia sempat menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Pagelang selama 3 tahun. Sebelum akhirnya melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren MTS Watongiang Islam Kebayoran, Banyumas, Jawa Timur. Di lingkungan pesantren yang disiplin dan religius, Indah Wiget menemukan kekuatan spiritual dan kedalaman ilmu yang membentuk karakter intelektual. Pendidikan menengah atas pun ia selesaikan di Pondok yang sama hingga tamat pada tahun 1990. Perjalanan akademiknya berlanjut di Raden Fatah Palembang, tempat di mana ia menyelesaikan pendidikan strategi hingga strategi. Di kampus ini, semangat keilmuannya terus hingga membawanya menjadi salah satu akademis yang terlibat di bidang pendidikan. Pada tahun 2003, Indah Wiget menikah dengan Dr. Haji Bahari. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 orang anak yang cerdas dan sangat membanggakan. Putri sulung mereka, Sabrina Mailika Elba, yang sedang menempuh pendidikan strategi di Ankara University. Anak kedua, Rifat Murni Albari, bersekolah di SMA Negeri 17 Palembang. Sementara si ibu, Ahania Malika Elbahri, tengah menimba ilmu di SMP Islam terpadu Al-Furqon Palembang. Tahun 2009 menjadi titik awal pengabdian Indah Wiget sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Dalam perjalanan karir akademik, ia dipercaya memegang berbagai amanah menjabat sebagai kepala perpustakaan pada tahun 2013-2014, sekretaris program studi pendidikan biologi pada tahun 2015-2016, ketua program studi pendidikan biologi pada tahun 2016-2020, ketua program studi pendidikan kimia pada tahun 2020, dan saat ini menjabat sebagai ketua program studi S3 Pendidikan Agama Islam sejak tahun 2020. Karena aktif mengajar dan Indah Wiget juga dikenal aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan isu gender, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ia juga dikenal produktif menulis karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional berreputasi dan jurnal nasional berakreditasi. Keaktifannya dalam dunia akademik tak menghalanginya menjalankan peran penting sebagai seorang ibu rumah tangga. Dalam kesibukannya, ia tetap hadir mendampingi keluarga dan mengelola rumah tangga dengan penuh cinta dan tangga. Hari ini, Profesor Dr. Indah Wiget MPD resmi dikukuhkan sebagai guru besar di UIN Raden Fatah Palembang pada bidang ilmu pengembangan materi pendidikan agama Islam. Sungguh sebuah pencapaian yang bukan hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menginspirasi bagi banyak perempuan dan pendidik di seluruh Indonesia. Dirimu ini Pak ya, baju yang penting nih, kira-kira yang 4. Ngantar ini pas Bapak lagi jalan. Karena ini kan ada di profil Pak, jadi Ada. tidak disampaikan lagi. Oh, usah. Iya. Langsung Pak ya. Langsung panggil nama baik. Karena kalau Bapak minta contoh, yang lain harus minta kalau juga. Pasti nak minta juga kan. Jadi kritik dulu orang. Iya. Jadi cuman yang bukan inilah dia kita sambut, jadi
yang disampaikan oleh ini langsung naik ke podium. Lebih singkat ya. Iya, lebih singkat karena tadi kan Pas namanya disebut orasi ilmiah dari MC dari apa Anissa, nanti langsung naik. Jadi profil itu disetel pas sudah naik ya Bu ya, pas sudah di mimbar. Iya. Iya, sambil jalan. Jadi profil itu sudah di itu. Jadi bukan nunggu profil selesai baru ke mimbar, bukan. Ya. Jadi video tuh jalan dengan bersuara itulah di ini di mimbar. Ya. Oh, nunggu di mimbar katakanlah. Ya. Di bisuke baru ngomong. Iya. Ya jangan sampai salting kayak gitu. berarti yang di mute itu sampai kapan itu? Di mute itu berarti kamu ngomong. Cek itu ya Bu Elis ya. Cek itu. Apa nak nunggu selesai profil? Kalau menurut aku. Kalau kemarin kan iya kan nunggu di mimbar. Di mimbar itu kan. Nunggu di mimbar. Bisa lah kalau kan itu Pak. Atau misalnya di Lombok kan maksud aku tuh iya tidak lemak juga tegak di situ wong nontonin itu kan itu profil dulu profil kayak MC misalnya jadi profil ini mereka jangan dulu itu pada saat ini profil baru iya jadi kan orasi ilmiah kedua langsung profil ya nah lagi profil mute bisa ngomong orasi ilmiah kedua disampaikan oleh ini baru Wahyu cek jadi itu yuk. tegak. Udah yuk. Jadi Kak, iya, jadi kan tidak lemak kalau guru besarnya tegak di situ, sedangkan mereka nak nonton video profil kan. Nah, jadi Kak Mukti ngomong orasi ilmiah pertama, langsung video profil. Nah, jadi Nisa tidak nyebut nama guru besarnya. Orasi ilmiah pertama, langsung video profil. Video profilnya di mute, baru Nisa ngomong orasi ilmiah pertama disampaikan oleh Profesor ini. Disilahkan, baru mereka ke podium. Jadi itu kan ya. Jadi pada saat video profil disampaikan, Ibu tidak tegak tercogok di pojok podium kan? Kuncinya di Nisa yang mempersilahkan. Video profil. Profil apa ucapan? Profil. Profil Bu yang pertama ya. Iya betul. Iya benar. Silakan. Baru naik ke podium. Iya. Sepakat ya Bapak Ibu? Pak Wahyu kayak gitu Kak. ya. Iya oke. Nunggu dipersilahkan. Jadi Kak coba Kak. Apa kita tes dulu? Kak Mukti tes dulu. Tes dulu ya Yu ya. Yo, jadi pada saat Selanjutnya penayangan punya Memisa. Sudah Bu Indah siapa? Bu Halimah ya, kita tes yang punya Bu Halimah. Ya. Kleneng. Bu Halimah. Orasi ilmiah kelima. Nah, profil. gitu. Dia lahir di Pekanbaru 1 September 1971 dari pasangan Haji Abu Nawar almarhum dan Nur Hayati almarhumah. Anak kelima dari 8 bersaudara, menikah dengan Dr. Andes Ali Amran Irfin dan dikaruniai 3 orang anak. Pendidikan dasar di SD Negeri Nomor 3 Sulit Ali tamat tahun 1984 dan Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah selesai tahun 1987 di Sulit Air, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Menempuh pendidikan sekolah lanjutan atas di Man, Kota Baru, Padang Panjang, Sumatera Barat dengan mendapat beasiswa warsa warga Sulit Bayu Bandung tamat tahun 1987. Pendidikan S1 jurusan tafsir hadis IAIN Imam Bonjol Padang juga memperoleh bantuan pendidikan
berupa beasiswa warga sulit air Bandung. Pendidikan S1 dapat diselesaikan pada tahun 1994 dan pada tahun yang sama diangkat menjadi asisten dosen pada Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya pendidikan pasca sarjana S2 juga di alma mater yang sama, konsentrasi tafsir hadis IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2001. Dalam menempuh pendidikan pasca sarjana, memperoleh beasiswa Kemenak tahun 1997. Pendidikan S3 ditempuh pada Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Memperoleh bantuan pendidikan PIU Project Implementation Unit tamat tahun 2020. Tahun 1997 diangkat menjadi PNS di IAIN Imam Bonjol Padang dan tahun 2004 sampai sekarang bertugas sebagai tenaga pengajar di UIN Raden Fatah Palembang. Pernah sebagai sekretaris jurusan Aqidah Filsafat UIN Raden Fatah Palembang tahun 2007 sampai 2011. Amanah lain yang pernah diemban ialah sebagai Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir tahun 2020 sampai 2024. Beberapa karya ilmiah yang dihasilkan diantaranya buku Daras Umum Al-Quran tahun 2006, Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Quran, karya Zaitunah Subhan tahun 2015, Penafsiran Politik dalam Tafsir Al-Misbah tahun 2015, Tafsir Politik, Studi terhadap Pemikiran Politik Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, Semiotika Q tahun 2024, Minangkabau's Matrilineal, The Correlation Between the Quran and Gender, Jurnal HTS tahun 2023, The Minangkabau Interpretation of the Quran, Tradition and Characteristic of the Minangkabau Interpretation of the Quran, Al-Hud, Jurnal Studi Al-Quran tahun 2024. Orasi ilmiah kelima disampaikan oleh Profesor Dr. Halimatus Sa'diyah MAG, Guru Besar. Ya, baru menuju podium. Ya, baru menuju podium untuk orasi. Guru Besar Tafsir Al-Quran di Indonesia. Yuk Elis, duduknya kan di sini kan? Disilahkan. Oke, ini orasi ya, sambil tayang ini kan background ya. Oke, dianggap selesai, Prof. Halimah ya? Ya, oke. Oke, lanjut Sultan. Orasi ilmiah ke-6. Bu Anda. Tetap diputar tapi nggak tahu tanpa suara enggak, Bu? Tanpa suara. Tanpa suara. Kalau lagi orasi tanpa suara. Kalau itulah selesai orasi baru dinaik ke audionya. Kalau waktunya masih ada. Iyalah, ngalir. Jadi mereka jangan naik. Jangan naik dulu, habis ke dulu. Maksudnya. Sesuai request Ibu Bay. Tadi kan dia ucapkan selamat. Sudah itu dinaikkan orasi biarlah video itu jalan. Kalau habis jadi dua orang itu baik. Jadi sama aku sama Pak Maya. Pokoknya musiknya berhenti baru bisa mempersilahkan Ibu. Jadi aturlah dengan itu videonya, editlah Bu. Iya. Potonglah Ibu tuh. Bahwa yang di depan itu nggak potonglah dengan
Bisa mereka motongnya gabung ke dengan video profil. Iya. Pokoknya para guru besar, ibu bapak profesor, kalau ada request masalah kapan mau orasinya, mau videonya ditampilkan terus, silahkan koordinasi dengan Kak Wahyu. Nah, pokoknya MC mempersilahkan bapak ibu naik ke podium itu kalau sudah tidak ada suara lagi. Nah kan, kalau masih ada suara artinya masih harus disaksikan gitu loh. Kalau tidak ada suara berarti itu tanda buat Nisa mempersilahkan para guru besar untuk menyampaikan orasi. Itu ya. Jadi edit-editlah dulu kayak dengan Pusti PD Bapak Ibu ya. Ya, sepakat ya Bapak Ibu ya. Oke, Kak Wahyu yang ke-6 sudah siap? Videonya ada suara ada Bu Arna? Ada. Di tes kemarin di laptop ada ya? Coba dicek dulu. Dicek dulu bentar. Lagunya yang ini, Burung Nuri. Burung Nuri terbang aja, bukan? Ada. Nah, jatuh. Waalaikumsalam. Nah. Mangkoknya mulai kan jam 8, jam 7 ya mulai. 30 kan mulai ya. Iya, mulai lama ya. Ini yang ngomongin. Baju apa besoknya? Nah itu itu lah. Waktu dia ngomong iya kalau profil itu datang lagi Baca kalau video-video udah baca. saat dia ngomong Karena itu yang mereka tampilkan. Iya. Orasi yang ditekan. Iya orasi deh itu. Kalau video kan 5 menit, berapa menit videonya ya Kak? Jadi pas 15 menit orasi kami untuk mode. Itu baik. Kalau yang profil dengan itu biar ini baik biar terdengar ada durasinya. Ini suaminya ada durasinya. Baterai ini basang burung nuri terbang jauh di awan. WD tadi lah balik. WD tadi lah balik ya. Nah itulah asap geladi. Duduk manis gawe. Padahal itu emang gawennya. Iya, apa dah?
Oke, Kak Wahyu. Udah usah bersuara. Cek 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, selanjutnya setelah orasi ilmiah kita lanjutkan dengan pengukuhan guru besar. Jadi kepada seluruh guru besar untuk Posisi di atas dapat dulu. posisi kan di atas nih, mungkin naik dulu Bu. Jadi nanti bisa ini.